Yo, what's up, Screamers? Oke, back again ke podcast Scream Community hari ini bersama gue YC. Live dari Asgardian. Waduh, lu di mana tuh ceritanya tuh? Di Asgard gue, Asgardian. Oh, gila gue bulat banget kayak telur. Oke, the one and only Kotoni. No. Aduh, oke, jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Sep? Seperti yang kita janjiin kemarin ya, setelah kita membahas soal robot-robot yang ada di muka bumi yang menggetarkan. Kali ini kita akan membahas soal itu masih belum selesai lu itu. Masih banyak. Kita sisain buat season depan. Part 3 berarti ntar kita bikin. Season. Ada seasonnya. Okay, season itu warna ini ya lagu. Season ini. Cinta, jauh bener. Kadang tak. Ya hilang, udah jauh melek. Oke, sebelum mulai kita bisa nggak sih kok kayak biar kayak orang-orang gitu kan doa dulu. Oh iya. Biar ada Kristen yang bikin acara doa dulu. Yuks. Siapa yang doa? Lu Yuks aja siapa yang doa? Kotoni dong, seperti biasa. Lagi. Iya lu. The one and only. 3 tahun mentoring masih belum bisa berdoa. Bukan nggak bisa, jadi biar langsung aja gitu kan. Buktiin. Kalau gitu lu doa cepet, Sep. Oke, ya udah kalau gue berdoa. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, makasih buat hari ini kesempatan kami boleh ada dalam podcast Scream Community. Berkati setiap kami, berkati juga setiap teman-teman yang entar akan mendengarkan podcast ini. Kiranya setiap kami yang berdiskusi maupun setiap kami mendengarkan sama-sama diberkati lewat Tuhan firman-Mu. Berkati Kotoni, berkati C, berkati juga hambamu untuk podcast hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau lu pelan banget, Bor. Apa? Aminnya doang yang kenceng. Emang iya, padahal ini earphone gue di sini nih. Apa ini? Iya, lu itu begitu lu mesti di max volumenya benar-benar. Wah, ini operator ini. Apa nih? Ini background gue nih. Kali ini apa nih? Di Asgard nih. Gue sampai di Asgard. Iya, lu nggak lihat backgroundnya si Baba. Asgard. Lu berangkat kapan? Salah dong gua background gua ulos. Medan. Wah. Backgroundku salah juga dong. Nggak ada. Macam mana pula? Aduh, gimana nih? Abang tak cakep. Elah. Kapan lu berangkat ke Asgard, Sep? Kapan lu berangkat ke Asgard? Baru tadi pagi. Naik bis. Udah sampai ya? Lama? Naik bis gua. Naik bis ke Asgard berapa lama? Berapa ya? Mampir dulu di Jogja 10 jam. Berarti 10 jam cahaya. 12 setengah jam. 12 setengah jam cahaya. Iya, cahaya. Asik, 12 setengah jam cahaya. Gua pikir lu berangkatnya dari Soekarno. Enggak, naik bis. Berat. Mantap bis lu. Gua akuin bis lu keren. Yoi. Kita serasa setahun tahun 2200 nih. 2200. 2300. Ya, 2200. Oh enggak. Kalau 2150 kan kemarin robot kan yang ada kan? Itu apa? Oktober. Elysium. Oh, salah ya? Lupa maklum. Oke, nih kenapa sih ngomong Elysium ya, gua rasa Elysium itu penyempurnaan dari Asgard. Dia sih gua rasa. Penyempurnaan. Ini kita udah masuk nih. Pendahuluan dulu kita. Oh iya. Oke. Silakan. Bapak narator. Tapi tahu nggak sih Asgard itu punya webnya sendiri. Iya, emang iya. Dia kan open buat udah kayak open recruitment. Iya. Minum dulu, guys. Udah kayak ini kalau gue sebut merek siapa tahu di endorse ya. Udah kayak ini Trinity Land. Trinity Land kayak. Gue lagi ngerjain proyek Trinity Land, Bos. Asik. Ini dong, apa? Bong Chandra. Pak Bong Chandra. Bener gak sih?
Bos gue namanya Bener. Waduh. Oh iya, ombong. Bung Chandra itu bukan yang deklarasi Udah balik proklamasi. cepet. Mana lu. Oke. Jadi ya sebenarnya sih gampang kok ya. Gue mau nanya nih kok. Kayak kan gue sempat sebenarnya awalnya gak percaya sama lu. Lu pernah khotbah di Wonekti soal 2017 inget tuh, 2017 gua khotbah di Wonekti soal. Gue lupa. Udah 3 tahun lah. Oke. Gue ingetnya lu pernah cerita bakal ada Asgardian dan bakal diresmiin tahun depannya PBB kan? Nggak, gue bilang waktu itu 2017 gue bilang tahun depan mereka akan ikut konsensi PBB dan mendaftarkan diri sebagai salah satu negara merdeka yang berdaulat. Dan mereka minta PBB untuk mengakui itu gitu. Dan hari ini itu udah terjadi. Mereka udah daftar. Hasilnya apa sih? Gue belum. Terus terang Asgard ini ya gue review itu 2017, which is mereka juga baru lahir 2017. Jadi gue nggak nyangka aja. Gue juga gue juga surprise waktu itu karena gue nanti dibilang gereja sesat nggak sih kita kalau gue bilang Tuhan suruh gue nge-review. Takut gue, bos. Gereja palsu Anda. Gereja palsu. Ada satu akun tuh apa tuh yang ngeritik gereja-gereja tuh. Gereja palsu bener. Iya, akun dibilang lu kira Tuhan lu udah menonton bioskop suruh review gitu. Dia. Nggak apa-apa. Dia nih. Gue rasa biar kalau misalnya dia dengar ini dan dia mau dia review kita tuh lebih bagus. Tapi itu kenyataan hari itu tuh. Gue inget 2017 waktu itu gue belum ada kerjaan lain. Kerjaan gue Wonekti doang lah. Asik. Ya, gue jadi agent asuransi Allianz itu. Ini bukan promo ya? Iya, santai. Nggak cuma biar orang tahu aja kerjaan sampingan gue bukan ecek-ecek gitu. Nah, itu cuman ini doang, cuman kamuflase doang biar kalau orang tanya Kak Tony kerjanya apa gitu, gue ada kerjaan gitu. Tapi hari itu tuh gue cuma ngambil bener-bener profesi agent itu, gue berniat untuk jalani kok. Tapi gue nggak tahu kenapa itu cuma kayak kamuflase dan yang memang yang gue kerjakan di sepanjang 2017 itu adalah gue nggak ada kerjaan lain selain gue kerjain hal-hal yang ada hubungannya dengan pelayanan. Iya. Di 180 ya waktu itu ya. Jadi nggak ada yang lain. Dan gue inget hari itu gue lupa tanggalnya sih. Harusnya sih gue catat. Cuman gue nggak tahu lah kenapa gue nggak catat waktu itu. Gue nggak anggap itu sesuatu gitu. Gue nggak anggap itu Tuhan. Gue nggak anggap itu panggilan. Gue nggak anggap itu sebagai suatu berita yang gimana awalnya. Jadi hari itu gue tidur siang. Gue udah mau tidur, belum tidur gitu. Tiba-tiba terus gue tuh kayak mimpi. Gue ketemu seseorang dan dia ngomong sama gue. Dia ngomong apa gue nggak jelas. Terus gue bangun. Baru mau tidur gitu, terus gue mimpi itu. Terus gue bangun, gue duduk. Nah gue duduk itu, gue nengok sebelah kiri gue, Cirika udah tidur. Gue ingat waktu itu posisi jam 3:30 sore dah. Kalau nggak salah ya, namanya orang nggak ada kerjaan kan. Iya. Nggak ada kerjaan sih, waktunya banyak lah di rumah gitu ya. Terus waktu gue bangun, sebelah kiri gue Cirika, sebelah kanan gue jendela keluar. Gue liat jendela keluar, tenang banget. Gue dengar perintah gitu. Yang pertama dia suruh gue bangun, 2 kali bangun. Terus gue duduk, gue bangun, terus gue diem. Gue lihat, gue kayak berusaha mendengar gitu. Jadi gue kayak berusaha memfokuskan pikiran gue. Kayak berusaha mau mendengar siapa yang suruh gue bangun gitu. Iya. Yeah. Gue udah gak nengok-nengok kiri kanan karena gue udah lihat, gue udah nengok, gue lihat keluar, gue lihat samping, gak ada siapa-siapa selain istri gue dan gak ada orang lain gitu. Waktu itu Kathleen itu baru umur 3 tahun kalau gue gak salah. Dia tidur di kamar yang satunya. Dan hari itu, waktu gue udah mulai bangun itu, gue udah tersadar, gue mulai konsentrasi, pikiran gue mulai berusaha nunggu suara ini berikutnya bakal ngomong apa. Nah, dia bilang gini, intinya gini, gue bahasain pakai bahasa gue, karena kayaknya agak gak enak aja kalau gue coba ngikutin ini. Dia bilang gini, pokoknya gue mau lo ya bangun dari tempat tidur lo, dan gue mau lo melakukan sesuatu hal.
Gitu. Gue mau lu untuk melihat, sesuatu yang orang lain gak lihat, sementara mereka sedang melihatnya. Waduh. Intinya gini, dan lu akan punya tim untuk melihat hal-hal tersebut dan menyampaikannya. Apa yang lu lihat itu tadi, yang orang lain gak lihat itu. Waduh. Keder, bos. Bangun gue. Gue duduk. Jadi di depan itu, di luar kamar gue, keluar dari kamar, gak pakai baju, cuma pakai celana pendek. Teman-teman yang pernah datang ke rumah gue di Pamulang pasti tahu gimana gue di rumah. Rumah gue berantakan, meja kerja gue berantakan. Gue gak bakal lupain kok. Gak bakal gue lupain. Jadi, terus gue duduk di meja kerja gue, di bangku gue itu. Depan gue, gue duduk gitu di meja, di depan gue itu ada form Carousel 180, laporan ya, waktu itu mesti report gitu. Terus ada handphone gue, ada Alkitab, ada buku-buku yang gue lagi baca waktu itu. Dan gue ingat waktu itu gue lagi baca bukunya salah seorang penulis terkenal. Gue lupa jenis bukunya. Gue mulai buka Alkitab gue, tapi gue gak tahu gue mau baca apa. Hari itu gini, terus tiba-tiba masih suara itu seolah-olah ngikutin gue dan dia nanya gini. Intinya pertanyaannya gini, dia bilang gini. Oh, intinya gini, kenapa lu harus beritakan Yesus? Gue udah lupa pernah. Lu masih ingat nggak? Gue pernah ceritain itu. Gue tanya, dia tanya gue gini, kenapa orang? Oh enggak. Gini, kenapa orang mesti kenal Yesus? Ya, gue tertantang men sebagai seorang yang menyampaikan firman dan berusaha untuk mengajak anak-anak muda kenal Yesus Kristus itu Tuhan dan sebagainya. Gue di situ tiba-tiba ini kayaknya suara setan nih mau ngetes apa gimana gitu. Terus gue bilang ya, karena Yesus itu Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Oke. Terus dia tanya lagi berikutnya, kenapa orang perlu kenal Yesus? Karena Yesus itu Tuhan. Terus pertanyaannya berikutnya adalah, gue lupa persisnya pertanyaan berikutnya. Tapi yang gue ingat adalah pertanyaan yang setelah itu. Apa tuh? Dia bilang gini, jadi pertanyaannya tuh gini, gue jawab gini, karena nggak ada yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Dia. Yesus itu Tuhan. Itu menurut keyakinan firman yang gue baca di Alkitab itu kan. Terus dia jawab gue gini dong, oke, surga. Lu udah pernah lihat surga? Wah, tuh. Terus gue bilang, gue masih belum mau kalah dong. Gue bilang, ini udah fix setan. Gue bilang belum. Tapi gue yakin, lu udah pernah ketemu Tuhan? Lu udah pernah ketemu Yesus? Gue bilang belum. Tapi gue bisa rasakan dia hadir. Gak mau kalah nih. Terus dia bilang, oke, kalau begitu lebih baik mana? Untuk sebuah pembuktian, untuk sebuah pembuktian. Artinya maksudnya dia nanya gini, mana lebih baik untuk sebuah pembuktian? Ya, dari sekedar merasakan atau dari apa yang lu lihat? Lihatlah. Kalau gue jawabannya lihatlah. Untuk sebuah pembuktian mana yang lebih sahih gitu loh, yang lebih sah. Untuk sebuah pembuktian itu mana yang lebih yang lebih bisa membuktikan lah ya. Yang sekedar lu rasakan atau yang lu lihat dengan mata. Lihat. Mulai luntur gue, tapi gue nggak tahu arahnya kemana gitu. Dan gue bilang gini, kalau untuk sebuah pembuktian, gue bilang ya apa yang gue lihat lah. Pertanyaan berikutnya dong, gue diskakmat, dia bilang gini. Then how you will prove that heaven is real and your God is exist? You never met him, you never been there. Mati lu. Wah, sulit. Gue udah mulai ragu, kayaknya ini bukan setan. Wah, gue bilang, wah gawat nih. Gue bilang nih, apa sih sebenarnya? Apakah ini suara hati gue? Karena itu gue sadar gue berhadapan dengan handphone, dengan Alkitab, dengan beberapa buku sambil gue
Gue benar-benar pause gue tuh, gue mikir dan gue, then how you prove it? Sementara lu adalah seorang pelayan yang selalu teriak-teriak dari mimbar, Yesus itulah jalan, Yesus itulah kebenaran, Yesus itulah Tuhan. Dia satu-satunya jalan yang bisa bawa lu ke surga dan sebagainya. How? Don't you realize that this generation questioning that things? Wah mati lu, gue diem lu. Gue bilang. Jadi yang ngomong ini suara hati lu apa emang raganya itu manusia tapi nanyanya begini. Enggak. Gue nggak lihat wujudnya. Tetapi lu pernah bayangin nggak bahwa, dan gue yakin itu bukan suara hati gue. Kenapa? Karena dia nggak akan mendebat gue sampai sebegitu detail. Sebegitu deh. Oh iya, oke. Lu ngerti gak maksud gue? Ngerti. Suara hati itu kan gini. Dia akan kritis sama lu, tetapi ketika lu punya jawaban, lu akan sampai di titik di mana lu bisa mentolerir suara hati lu sendiri. Betul gak? Itu suara hati. Tapi kalau yang ngedebat lu sampai nggak mau kalah, ini kayak there's somebody else just talking with me and questioning something that make me thinking over and over again. Yeah. And you know what? I can't answer the questions. Gua duduk termenung kurang lebih ada kali 25-30 menit. Lalu tiba-tiba suara itu ngulang lagi ngomong sama gua dan dia bilang, dan dia ngomong pelan sih, tapi gua nggak akan pernah bisa lupa. Gimana tuh maksudnya pelan sih tapi gue nggak pernah bisa lupa? Biasa kalau lu cuma ngomong, kalau lu dengar kayak orang ngomong pelan kan misalnya gini. Kita buat satu kesalahan atau nggak apa, itu kan biasanya momen-momen di mana orang terus ngomong, kita menantikan sebuah jawaban ini yang kayaknya akan penuh dengan penghakiman, judgment dan sebagainya, lalu tiba-tiba dia bilang begini, misalnya dia ngomong begini nih ke lu. Ya udah. Jangan diulang. Itu kan kayak pelan tapi kayak there's a second chance that just given to me and I will never forget it. Okay. Something like that, benar. Jadi di tengah lu terpaku, lu gak ketemu jawaban, lu bertanya-tanya, bahkan lu mau pertanyakan ini lu sendiri, apa yang udah lu lakukan, pelayanan yang lu kerjakan, lu diperkecamuk di pikiran gue, gila bener juga lu. Terus gimana ya kalau ada orang datang ke gue dan mempertanyakan hal itu? Dan gue gak bisa bohong dong. Iya. Betul gak? Betul. Gue ketemu Tuhan dalam hidup gue. Yes, I experience Him. Yes, in my life. I do. I experience so many miracles that just happen in my life without knowing how it could be. Tapi itu kan pengalaman gue yang kalau gue cerita ke orang nggak bisa lihat hal itu, dan mungkin berapa persen akan menarik orang bisa percaya sama hal itu. Dan gue mempertanyakan hal itu, lalu dia ngomong pelan, dia ngomong apa tau nggak? Dia bilang gini. Jadi cuma ada satu cara. Biarkan hidupmu menjadi Kristus. Dan orang melihat surga melalui apa yang kau perbuat. Jadi saks. Buset. Gila, gua nangis hari itu, gua nangis. Lu melayani, kita melayani kan? Gue tanya, lu melayani? Iya. Lu melayani, lu melayani, melayani ya? Melayani. Apa yang kita lakukan? Apakah hidupmu adalah Kristus? Men, gue digituin lu, gue gak bisa jawab. Gue cuman dalam hati gue, damn, gue nggak ada hati banget gitu. Gue mulai jajan. Waktu gue mulai menjudge diri gue sendiri akan apa yang gue perbuat. Kenapa? Karena gue rasa hidup gue belum Kristus, dan gue nggak ngerasa
orang lihat surga dari apa yang gue lakukan. Mungkin mereka lihat neraka. Mungkin mereka lihat pecinaan kali dari hidup gue. Mungkin mereka ngelihat kota tua mungkin dari hidup gue. Ini ada Cina klotokan satu kongko kalau ngomong kasar, nggak ada saringannya, mulutnya kayak comberan dan sebagainya. Gue nggak rasa hidup gue memancarkan surga. Dan seketika itu dunia gue kayak berubah seperti apa yang gue udah lakukan hampir 1 tahun itu seperti semuanya hilang sirna berantakan. Tapi di tengah perasaan itu terus kalimat yang keduanya bilangin sama gue gini, biarkan orang lihat surga, biarkan orang rasakan surga dari apa yang lu buat. Men, gue dalam banget itu. Gue ingat omongan itu dan gue berusaha mengumpulkan segenap apa ya kepingan harapan dari apa yang gue udah lakukan. Gue coba kumpulkan itu dan gue coba bangun satukan itu menjadi satu harapan lagi untuk gue bangun dan gue melayani Tuhan. And suddenly tiba-tiba gue kepikiran hari itu tentang satu film yang gue pengen banget nonton. Tiba-tiba gue pengen banget nonton. Tiba-tiba gue pengen banget nonton film Thor. Thor yang oke. Thor yang pertama. Ini nih udah mulai masuk. Man of God. Ya, Man of God, gue tau. Benar. Thor yang pertama itu Man of God. And you know what? Gue buka handphone gue ambil, ya. Gue juga sampai sekarang wondering sih bagaimana hari itu gue bisa bayar TV, kabel, gue bisa bayar internet, gue bisa bayar. Gue wondering lu sampai sekarang bener-bener lu. Karena gue internet gue tetap connect. Oh enggak, Bang. Lu inget nggak yang gue punya modem? Tahu, yang udah nggak bayar tapi masih connect kan? Iya, gue udah lapor, gue udah putus, gue udah matiin, tapi sinyalnya terus kenceng dan gak ada turunnya. Jadi gue nggak tahu mesti gimana lagi. Gue udah lapor berkali-kali, sinyalnya tetap keluar terus. Ya gue connectin, gue nonton film Thor. Si Bolt itu kan Bolt. Iya, kayak Bolt gitu. Gue nggak sebut merek, lu sebut merek. Oh iya. Ada lupa. Nggak, maksud gue gini, kita mau sebut merek juga, dia udah nggak eksis, jadi nggak ada kesempatan juga. Iya. Nggak, jadi udah. Terus gue nonton film itu, and you know what? Upstutch. Itu adalah nonton tercapek dalam hidup gue. Tercapek? Kenapa tuh? Karena lama. Tapi kan, jadi gue nonton film itu nih handphone gitu, gue nonton gini ya. Tiap kali gue nonton di film itu kesini, gue nonton gini. Baik lagi. Dan kalau gue lagi nonton gitu ya, setiap sekian adegan tertentu tiba-tiba muka gue ngangkat. Dan gue ngeliat ke atas, gue ngeliat ke situ gitu. Dan di pandangan gue yang lain itu, gue nggak ngeliat yang lain, gue juga ngeliat adegan yang sama, tetapi terjadi di dunia nyata. Lu ngerti gak maksud gue? Itu yang itu ngegambarin kehidupan nyata sekarang gitu. Iya, jadi gue ngelihat keadaan itu terjadi di dunia kita nyata gitu. Kira-kira ada 2 scene gitu ya? Jadi gue tiap kali gini, gue habis gue nonton gini, terus gue gini, gue ngeliat itu yang gue barusan tonton tuh gue lihat terjadi di dunia nyatanya. Lalu gue nonton lagi, terus gue gini, gue lihat lagi itu terjadi di dunia nyatanya. Wah, gue nggak sampai habis nontonnya hari itu. Ya gue kaget, gue tuh ada di tengah cerebronya Profesor Xavier X-Men, tau gak lu? Tahu gue. Tahu kan? Jadi gue tuh kayak gitu. Jadi abis gue nonton, gue lihat gini, gue lihat itu terjadi di dunia nyata. Gue lihat banyak orang, gue lihat ada galaksi, gue lihat ini, gue lihat ada terus gue tutup, gue nggak kuat, gue tutup mata, terus gue gini, gue urut-urut mata gue kucek-kucek, gue berharap bilang, begitu gue buka mata, gue tetap lihat hal yang sama. Dan itu berlangsung kurang lebih 12 menit mungkin. Lama, men, 12 menit tuh lama. Iya sih. Lama, percaya deh, lu untuk sebuah flash movie kayak begitu, 12 menit tuh lama. Dan itu kayak seperti menguras energi lu gitu. Jadi gue tuh betul-betul kayak Dr. Xavier yang lagi pakai di cerebronya dia lagi pakai dan berusaha mencari si Wolverine atau siapa gitu. Itu kan dia pakai energi dia gitu kan. Dan saat itu gue berpikir, apakah gue setengah mutant apa gimana ini? Waduh, kekureng itu, kok kureng. Superhero kali lu, superhero.
Gue tutup lagi mata gue, dan akhirnya finally gue nggak kuat dan gue berdoa. Waktu gue berdoa, lalu gue seperti mendapat impresi bahwa gue harus membuka di salah satu mesin pencari itu dengan salah satu kata kunci. Lalu gue masukin kata kunci itu, gue search, dan terbuka semua literatur tentang itu. Gue yang pertama kali gue buka adalah Thor. Ya, dari situlah gue lalu mulai nge-review. Itu adalah film pertama yang gue review di tahun 2017. Lalu gue dapatkan beberapa informasi segala macam semua. Terus gue mulai catat, gue mulai tulis. Cuman pindahan gini gue udah nggak tahu buku gue ada di mana ya. Dan di 2017 itu kalau gue nggak salah Thor itu udah nyampe yang ketiga, yaitu Ragnarok. Iya. Ya, jadi gue inget banget sebagai bentuk ingatan gue waktu itu gue post di Instagram gue yang awal-awal. Ya lu masih kurus deh. Aduh, yang gue ingat bentar nih, gue buka ya. Biasanya pakai baju baseball. Baju baseball tulisannya apa? Konekti atau enggak kemeja ungu kotak-kotak. Nih, gue inget nih. Iya ungu, iya bener. Ini gue post 13 September 2017. Ya. Iya. Man of God, lalu yang kedua apa yang ketiga Thor Ragnarok. Jadi, dan gue mulai membaca satu persatu dan gue mulai menemukan bahwa, dan yang menarik adalah di sana gue temukan kata Asgard. Oke, note Asgard. Asgard itu adalah tempat di mana Odin bersemayam, tinggal. Ya. Berkeluarga. Odin itu adalah ayah dari Thor. Ya. Dewa penguasa. 7 alam. Salah ya. Ada berapa alam gitu? 7. Jotunheim. Lalu sebentar gue buka catatan gue ya. Asik. Di Thor yang Dark World itu kan dikasih tahu kan kok ada berapa banyak ininya, dunianya, alamnya. Iya, jadi Asgard itu adalah tempatnya Odin tinggal di dalam di dalam Asgard itu ada namanya Valhalla di situ. Valhalla itu adalah tempat tinggal para pahlawan-pahlawan, orang-orang kudus, orang-orang suci, kayak seperti surga lah gitu. Gitu ya. Iya. Tapi Valhalla-nya nggak dijelasin di film ya kan? Ya nggak sih? Apa gue kurang memperhatikan nih film ini? Valhalla-nya enggak. Jadi itu tuh ada nih. Ya, ada Vanaheim, Jotunheim, Niflheim, susah banget. Inferno, Svartalfheim,
Lalu ada Tierra Central, itu itu adalah kelima dunia bawah. Lalu Tierra Central itu mulai di tengah-tengahnya itu ada Midgard, Alfheim, bukan Alfen, Alfheim. Alven gak tuh? Waduh, yang si Alven. Ya, lalu ada Pelheim. Lalu di atas itu Yggdrasil, itu nama pohonnya. Ya, dan di atas itu adalah Asgard. Di dalam Asgard itu ada Valhalla. Ya, lalu ada Puente del Arco Iris. Itu adalah jalan pelangi yang suka dilewatin sama Thor yang dijaga sama seorang kesatria berpedang itu. Itulah yang menghubungkan antara dunia atas, tengah, dan bawah. Iya, ya. Kayak buat pindah gitu ya, kayak kecepatan cahaya gitu ya. Ya, dan film Lord of the Ring itu ada hubungannya sama Midgard atau Middle Earth. Nanti kita bahas Lord of the Ring nanti ya. Itu lu kalau bahas ya temukan lu temukan bahwa ada hubungan antara falsafah atau nilai-nilai atau nama-nama yang dipakai di dalam Lord of the Ring itu ditarik dari kitab. Ada nggak semua tetapi ada yang ditarik dari kitab Kejadian ketika keturunan Nuh berpencar dari seluruh bumi gitu ya. Ya, jadi itu nama pohonnya adalah pohon Yggdrasil. Jadi Asgard itu adalah dunia atas gitu ya, dunia di pohon itu adalah di level yang paling tinggi di atas itu. Yang jadi tempat tinggalnya Thor. Lalu kemudian gue telusuri, terus gue bilang Asgard, lalu Asgard gue baca, dan gue ketemu satu artikel, men, yang mana itu adalah draft konstitusi Asgardian. Waduh. Wah. Kalau gue nggak salah waktu itu gue baca ada sekitar 29 peraturan atau hal-hal yang dirumuskan untuk jadi peraturan yang mereka mau berlakukan di Asgardian. Tetapi gue terus tiba-tiba penasaran gitu. Apa sih Asgardian? Gue kira 29 konstitusi itu adalah 29 undang-undang yang berlaku di Asgard. Di dalam dunianya Thor. Oh, di film maksudnya. Di dalam mitologi itu gitu. Tapi ternyata di Asgard di dalam mitologi itu. Dan salah satu di situ adalah sebuah ketetapannya orang-orang Asgard itu akan disebut Asgardians, ya. Lalu gue baca mereka di situ satu sistem undang-undang, satu sistem kepercayaan, satu sistem semuanya satu tunggal begitu. Ya, dan gue kaget, benar-benar kaget. Kemudian begitu gue baca di akhir itunya dituliskan gini bahwa itu dibentuk oleh salah seorang lagi-lagi miliarder Rusia. Si ini bukan? Mark Kurzweil, bukan ya? Igor Ashur Bailey. Itu lu berarti bukan dan dari dia itu kalau gua nggak salah dia itu adalah presiden UNESCO. Ini bukan kok. Dia mantan presiden apa ya? Punya satu posisi penting di UNESCO. Di mana UNESCO ini lu tahu nggak tugasnya UNESCO? Enggak, kurang tahu gua. Iya, gua buka ini gua. Berarti lu lihat itu dari website originalnya dari Asgardia.space. Belum punya website mereka. Oh. Waktu itu 2017 mereka baru start. Ya. Berarti udah upgrade loh, sekarang udah punya web loh. Jadi UNESCO adalah konstitusi organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iya, PBB. UNESCO ini juga adalah salah satu organisasi yang berhak menentukan situs-situs di dunia ini sebagai situs-situs yang
dilindungi, situs-situs sejarah, situs-situs apa dan segala macam semuanya. Artinya apa sih? Artinya ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan sejarah human race. Ping. Oh. Iya, benar-benar. Ya. Dan mereka tahu. Dan mereka memprediksi apa yang akan kemudian terjadi. Lalu gua kaget gitu. Hah? Ini bukan Asgard yang di itu. Jadi apa sih? Gue baca-baca. Ternyata Igor Ashurbanipal mendirikan satu negara antariksa yang tinggal di dalam kapal yang dikasih nama Asgard. Yang penduduknya dikasih nama Asgardians. Dan gue kaget setengah mati waktu itu. Ketika dia baru buka rekrutmen itu, kurang lebih sekitar 30.000 orang Indonesia didapati mendaftarkan dirinya untuk menjadi penduduk Asgardian. Penduduk Asgard. Tapi lu tau gak? Sekarang yang daftar jadi Asgardian sudah berapa? Udah tahu, kemarin gue baru baca itu webnya. Udah ada sekitar lebih dari 500 juta orang nih. Hah? Enggak sih, kalau di website sih baru 1.024.000 nih. 500 ribuan orang. Nah terus untuk jadi residence-nya itu kita harus bayar lagi. Iya enggak, lu bayarnya itu bukan untuk jadi ininya, lu bayar sejumlah biaya-biaya administrasi untuk satu pemindahan lu. Oh iya. Itu semuanya udah siap lu kok, parlemennya udah siap. Udah, undang-undangnya. Pemerintah ada pemerintahnya. Iya. Itu dibentuk 2017 bos. Kok, tapi lu tahu Zilong kan? Zilong tahu kan lu? Zilong ML. Ada nih si Yun Zhao nih. Yun Zhao, we need to set up a transparent and accountable judiciary. Apa tuh bacanya? Gue nggak bisa bahasa Inggris. Si Yun Zhao aja masuk Asgard loh. Si Zilong. Terus. Ya? Iya. Jadi gue kaget gitu. Dan di detik itu gue baru ngerti kenapa gue lihat film itu dan gue lihat kemudian terus jadi di dunia nyata. Gue lihat terus jadi di dunia nyata. Dan gue kaget setengah mati waktu itu adalah ketika gue menyadari bahwa there's something that he tried to tell me. Yeah. By seeing the movie. And I really understood that he want me to tell this to you guys. Asik. Ya. Apakah yang mau diceritain? Asgardian. Jadi apa yang mau disampaikan dari ini? Ini nih. Okay. Ini ada orang pakai apa nih namanya kalau di GTA dulu? Jetpack ya? Jetpack. Iya, jetpack. Ada cheat-nya, Bos. Tertak. Gimana nih kok? Gitu. Oke, nah gue nggak tahu loh, orang kasih tema ini ke gue nggak tahu materi apa yang lu udah siapin, pertanyaan apa yang lu punya ya, lu tanya deh. Nah, nih kalau ngomongin pertanyaan nih, sebenarnya bingungnya sih ya, yang paling bingung ya, ini kan sebenarnya berangkat dari film kan. Nah, kemarin Elysium film juga. Kayak sekarang AI segala macam berangkat dari film juga. Nah, kita bingung nih, ada apa sih dengan perfilman ini? Dengan Hollywood, dengan adanya part-part lain berprogres gitu kan. Bakal ada Thor 1, Thor 2, Thor 3. Kan ada alurnya nih, ngebawa kita jadi tahu alurnya ceritanya begini sampai sini. Tiba-tiba satu persatu udah muncul nih. Ada apa nih dengan perfilman ini kok? Menurut lu dia hubungan perfilman ini sama dunia sekarang tuh apa sih? Apa emang film itu hanya sebagai apa gimana? Apa mungkin gini gue mikirnya? Apa mungkin dunia sekarang tuh terinspirasi doang dari film atau filmnya itu sendiri yang menggambarkan buat ke depan? Gimana tuh kok? Gini, kita perlu bagi film ini dalam dua fase, gitu. Di awal-awal perfilman itu dibangun, mungkin ini pendapat gue pribadi. Kalau di luar ada yang lebih ahli atau gimana, mungkin bisa dikoreksi, bisa dibenerin gitu ya. Awalnya gue melihat bahwa apa yang dimunculkan di film itu adalah sebagai sebuah cerita, sebagai sebuah gambaran, sebagai
sebuah tampilan dari sebuah cerita, entah itu fiksi, entah itu angan-angan, khayalan, bayangan dan sebagainya. Kemudian yang berusaha ditampilkan, dibuat menjadi nyata, dijadikan itu dalam film. Kenapa? Karena belum bisa dinyatakan dalam kenyataan sebenarnya. Tetapi kemudian gue punya satu pandangan lain yang berbeda, bahwa film itu sebenarnya bukan sekedar media untuk hiburan, ya. Itu, tetapi itu gue menganggap itu bukan lagi sekedar tempat atau wadah untuk menyalurkan angan-angan, hal-hal cerita fiksi itu tadi, daya kekayaan intelektual, daya pikir seseorang menggambarkan ini dan itu, bukan lagi seperti itu. Tetapi film hari ini yang kita tahu, film itu punya 3 tujuan. Gue selama ini bro, film tuh kayak cuman sekedar apa ya? Buat seneng aja. Hiburan. Hiburan. Buat hiburan.